saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas perlindunganmu bagi kami dari malam hingga pagi ini. Kami juga bersyukur karena Engkau memberi kami nafas hidup dan perlindungan selalu. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, urapilah setiap umat-Mu dengan Roh Kudus, agar kami semua dapat memahami akan firman kebenaran-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis ini, penginjil Lukas menceritakan kepada kita bagaimana karya Allah sungguh-sungguh hadir dalam keluarga Sakaria, di mana pada usianya yang lanjut, Mama Elisabet atau Ibu Elisabet ini mengandung dan melahirkan seorang anak, dan mereka menamainya Yohanes. Nah, anak ini bertumbuh di dalam iman dan rohnya semakin kuat, sehingga banyak orang bertanya, menjadi apakah anak ini nanti? Orang-orang mengatakan demikian karena mereka telah melihat mujizat-mujizat yang terjadi di dalam keluarga Bapak Sakaria dan Elisabet. Mereka juga melihat bahwa anak yang lahir dalam keluarga ini yang namanya Yohanes mempunyai berbagai karunia dari Allah. Sehingga mereka bertanya demikian. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi.
Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang luar biasa. Dia ada di dunia sebelum Yesus. Dan dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, semoga Anda dan saya mau terlibat secara aktif di dalam kehidupan harian kita, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Cara mempersiapkan jalan bagi Tuhan yaitu kita rajin membaca kitab suci, merenungkannya, dan melaksanakannya dengan perkataan dan perbuatan baik kita. Nah, inilah salah satu cara kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sehingga akhirnya orang yang melihat perbuatan baik kita, mendengar kata-kata kita yang sungguh menyejukkan hatinya, menyadari bahwa kita sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang mempersiapkan jalan itu, sehingga ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, hati kita sudah siap menerimanya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengar sedikit riwayat hidup Yohanes Pembaptis. Semoga kami mau mencontohi teladan hidupnya di dunia ini, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bantu kami Tuhan dengan Roh Kudus agar tugas ini dapat kami laksanakan dengan baik. Sehingga pada waktunya nanti banyak orang telah mempersiapkan hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.